Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Senang sekali akhirnya setelah cukup lama vakum karena kendala hak cipta, kita bisa kembali lagi membahas alur cerita film tentunya dengan cerita yang tetap menarik dan seru untuk diikuti sampai akhir. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah dimulai dengan seorang petani Irlandia yang sedang menjalani aktivitas hariannya. Beberapa hari sebelumnya, ia menemukan lapisan tanah liat dan menggali lebih banyak untuk dijual, karena material itu sering digunakan untuk kerajinan. Ia bekerja di sebuah dataran tenang di Irlandia. Namun, hidupnya berubah saat ia menemukan sesuatu di bawah tanah, sebuah peti mati kuno. Ia berhasil membuka sebagian tutupnya dan melihat makhluk yang jelas bukan manusia biasa, berkuku panjang dan tangannya terikat. Terkejut, ia pergi ke traktornya untuk mengambil senter karena malam mulai tiba. Tiba-tiba, tanah di atas peti mati itu bergerak. Saat ia kembali beberapa menit kemudian, tanahnya sudah berantakan dan isi peti mati itu hilang. Kebingungannya terhenti ketika makhluk itu tiba-tiba muncul, menyerangnya dan menyeretnya ke genangan air. Ia berhasil selamat, terbaring kelelahan, namun terlihat ada luka dan bekas gigitan di lehernya. Cerita lalu mundur ke pagi hari memperkenalkan pasangan Sarah dan Mark. Mereka sedang melakukan perjalanan di pedesaan untuk bersenang-senang, dan kemungkinan Mark akan melamar, meski ia sendiri menganggap pernikahan lebih seperti perbudakan daripada kebebasan. Mark sempat bercanda soal itu, tapi Sarah dengan lembut menegaskan bahwa pernikahan adalah bukti cinta dan komitmen seumur hidup. Mereka terus melaju melewati pemandangan indah, ladang hijau, hutan kecil, dan peradaban di kejauhan. Mereka mengikuti GPS namun sempat kehilangan sinyal hingga akhirnya diberitahu bahwa mereka salah jalan. Sarah mencoba mengingatkan tapi Mark yakin ia tahu arah. Sampai di persimpangan, ia memilih belok kanan. Jalan berubah menjadi jalur tanah yang basah dan berlumpur. Tak lama mobil mereka terjebak di lumpur. Mark mencoba menginjak gas untuk keluar namun gagal. Untuk mengeluarkan mobil dari lumpur, Mark harus turun dan meminta Sarah memegang kemudi. Ia mencoba mendorong mobil tapi segera sadar itu tidak akan berhasil. Mereka mencoba mencari sinyal di ponsel untuk memanggil Derek, namun daerah itu terlalu terpencil. Malam pun tiba. Demi memperbaiki keadaan, Mark memutuskan mencari rumah untuk meminta bantuan dan menyuruh Sarah tetap di dalam mobil. Ia berjalan menuju area berpagar, berharap menemukan rumah. Namun, yang ia temukan hanya hamparan luas tanpa tanda kehidupan. Beruntung, saat melihat ke arah lain, ia melihat cahaya dari sebuah rumah sekitar 500 meter di depan. Sementara itu, Sarah menunggu di dalam mobil. Tanpa ia sadari, sesuatu berjalan mengelilingi kendaraan. Beberapa saat kemudian, ia keluar untuk mengambil rokok dari bagasi, lalu menunggu Mark di luar. Kembali ke Mark, ia tiba di rumah tersebut dan melihat lampunya mati. Ia memeriksa sekitar, lalu masuk ke area berpagar. Tiba-tiba, lampu rumah menyala. Mengira ada penghuni, ia mendekati pintu dan mengetuk, namun tidak ada jawaban. Mark berjalan ke belakang rumah, dan lagi-lagi lampu menyala seolah ada seseorang yang menyalakannya untuknya. Ia terkejut saat menemukan pintu terbuka. Mark masuk sambil memanggil minta tolong, namun tidak menemukan siapapun di dalam. Dengan perasaan was-was, ia memeriksa ruangan satu persatu. Saat kembali ke pintu belakang, ia melihat seorang pria berdiri membelakanginya. Mark meminta maaf karena telah masuk tanpa izin dan menjelaskan bahwa ia butuh bantuan karena mobilnya terjebak lumpur. Tiba-tiba, pria itu bergumam, melemah dan terlihat sakit. Di saat itulah terungkap bahwa dia adalah petani tua dari awal cerita yang berhasil pulang ke rumah. Mark mencoba menolong luka di lehernya. Sementara itu, Sarah masih menunggu di mobil dengan cemas. Beberapa menit kemudian, ia merasa suasana di sekitarnya aneh dan sunyi hingga akhirnya menyalakan lampu mobil. Saat berdiri di depan cahaya, ia dikejutkan oleh Mark yang kembali dan mengatakan bahwa ia menemukan rumah sekitar 1 kilometer dari sana. Mark juga menceritakan tentang pria tua itu dan mengatakan mereka harus kembali untuk menolongnya. Keduanya pun segera kembali ke rumah tersebut. Kali ini, lampu di dalam rumah mati membuat Mark merasa aneh, tapi ia tetap masuk bersama Sarah. Saat mencoba menyalakan lampu, Mark menyadari bohlamnya tidak ada. Mereka mencari pria tua itu, namun menemukan rumah dalam keadaan berantakan dengan peralatan pecah berserakan. Sarah mulai bingung dan tiba-tiba terdiam saat mendengar sesuatu di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pria tua itu muncul, melewati mereka dan berlari ke atas tangga. Mereka berdua mengejarnya meski Sarah memohon agar tidak melanjutkan. Mark bersikeras karena pria itu terluka di leher. Mereka menuju lantai atas namun tidak menemukannya.
Saat Mark menyalakan lampu, ia melihat pria tua itu berdiri di belakang Sarah di dekat pintu, lalu seketika menghilang. Mark mencoba mengejar pria tua itu, namun secara mengejutkan ia menjadi sangat lincah dan menghilang dengan cepat. Mereka lalu mencarinya di ruangan lain. Saat Mark berjongkok memeriksa bawah tempat tidur, pria itu tiba-tiba melompat keluar dari lemari dan menyerangnya. Ia tampak seperti makhluk buas, menggeram dengan mata gelap. Ketika terkena sorot senter Sarah, ia menjauh dari cahaya dan melompat keluar jendela. Setelah itu, mereka mencoba mencari keberadaannya lagi. Namun pria itu sudah menghilang. Ketakutan, mereka memutuskan kembali ke mobil. Namun karena panik, Mark malah tersesat dan tanpa sadar mereka kembali ke lokasi awal tempat makhluk itu pertama kali menyerang. Saat mereka berdebat, makhluk dari dalam air tiba-tiba muncul dan menyeret Mark ke genangan. Sarah ketakutan, tapi Mark berhasil keluar dan mereka berdua kabur. Mereka bersembunyi di antara vegetasi tinggi hingga makhluk itu pergi, lalu kembali ke rumah. Saat mendekati rumah, makhluk itu muncul dari atap dan menghancurkan lampu. Serpihannya melukai bahu Sarah. Mereka masuk dan mengunci pintu, tapi Mark kehilangan senter. Makhluk itu menerobos masuk dan melempar Mark ke dinding. Sarah menggunakan cahaya ponsel untuk mengusirnya, lalu naik ke atas mengambil lampu. Saat mengintip dari tangga, ia hampir diserang tapi berhasil selamat. Sarah menyuruh Mark menyalakan ponselnya, namun ia kembali diserang. Sarah turun dan menyelamatkannya, lalu membawa Mark yang terluka ke kamar mandi. Ia membalut lukanya dan menenangkannya agar tetap diam saat makhluk itu menjauh. Tak lama, Sarah melihat makhluk itu mengitari rumah. Ia membantu Mark naik ke lantai atas, mengandalkan lampu sebagai senjata. Namun mereka sadar makhluk itu juga berada di atas rumah. Artinya tidak ada tempat yang benar-benar aman. Mereka mencium bau aneh dan menyadari asap memenuhi rumah. Sarah turun dan menemukan itu hanya asap tanpa api, seolah sengaja untuk memaksa mereka keluar. Ia mencoba menghentikannya di dapur namun gagal dan hampir kehabisan napas hingga akhirnya keluar rumah. Saat mencoba kembali, ia tidak lagi mendengar Mark. Dalam kondisi panik dan pandangan kabur, ia tidak sadar makhluk itu sudah sangat dekat. Ia berlari dan bersembunyi, lalu berhasil melukai kaki makhluk itu dan kabur ke kamar mandi. Ia bersembunyi di dalam lemari kecil hingga makhluk itu pergi. Sarah kemudian naik ke atas sebelum makhluk itu kembali. Ia menemukan Mark tak sadarkan diri dan membangunkannya. Mark menyadari kelemahan makhluk itu terhadap cahaya dan menyarankan menunggu matahari terbit. Namun Sarah tidak setuju karena terlalu berisiko. Saat lampu sempat mati, makhluk itu menyerang lagi. Sarah cepat menyalakan lampu dan membuatnya mundur. Dari atas, Sarah melihat traktor di peternakan sebelah dan melihat peluang untuk kabur. Meski kesakitan, Mark membantu Sarah keluar sambil membawa lampu sebagai senjata. Saat Sarah melompati pagar, Mark terjatuh dan tertinggal dalam kegelapan. Beberapa detik kemudian, Sarah menyadari makhluk itu sudah berada sangat dekat di belakangnya. Ketakutan akan serangan, Sarah berlari dan masuk ke dalam traktor. Namun sialnya, kunci tidak ada di sana. Tiba-tiba makhluk itu, yang ternyata adalah pria tua yang telah berubah, menyerangnya dan melukainya. Sarah melawan, berhasil merebut kunci, melukai makhluk itu, lalu menjatuhkannya. Ia segera menyalakan traktor dan menggunakan sorot lampu kuat ke arah makhluk itu. Cahaya tersebut membuatnya membeku dan berubah menjadi patung batu. Tanpa ragu, Sarah menghancurkannya dengan traktor. Setelah itu, ia kembali ke rumah untuk mencari Mark. Ia membantunya berdiri dan mengajaknya turun. Namun saat terkena cahaya, Mark tiba-tiba mendorong Sarah dan menghancurkan lampu kendaraan. Sarah panik dan kembali naik ke atas. Tak lama, Mark yang mulai berubah menjadi makhluk mendekatinya. Sarah menggunakan api dari korek untuk mengusirnya hingga Mark terjatuh dari tangga. Kebingungan dan takut, Sarah mencari sesuatu di kamar dan menemukan lilin, lalu menyalakannya sebagai sumber cahaya. Ia masih berharap Mark tidak berubah sepenuhnya, namun tidak ada respons darinya. Saat turun, Sarah menemukan kotak cincin, ternyata Mark memang berniat melamarnya. Tersentuh, ia mencoba membawa Mark keluar, tapi makhluk lain muncul sehingga ia terpaksa kembali masuk dan mengurung diri. Ia membawa Mark ke kamar mandi dan mengikatnya. Ketika Mark terbangun dalam kondisi berubah, ia mencoba menyerang. Sarah menahannya dengan cahaya lilin. Dalam amarah, Mark menghantam wastafel hingga giginya patah. Sarah kemudian menggunakan semprotan mudah terbakar untuk menahannya sebelum mengunci pintu dan pergi. Tanpa banyak sumber cahaya, Sarah menyalakan TV. Ia sadar akan segera berhadapan lagi dengan makhluk itu, lalu menyalakan kertas sebagai pelindung dan keluar rumah.
Dalam keputusasaan, ia menuju gudang dan hanya menemukan korek api. Tiba-tiba tangannya tersangkut di sela kayu dan jarinya tergigit. Ia menyalakan korek dan berhasil lepas. Tak lama, Mark yang sudah sepenuhnya berubah masuk ke dalam gudang menunggu momen untuk menyerang. Beruntung Sarah menemukan lampu di langit-langit dan mencari saklarnya, meski tahu itu akan membunuh Mark. Tanpa pilihan, ia menyalakannya. Seketika, Mark membeku menjadi patung. Dengan air mata, Sarah menghancurkannya. Saat itu, ia menyadari luka di tangannya korban gigitan juga akan berubah menjadi makhluk. Berharap bisa menghentikan proses itu, Sarah dengan berani memotong jarinya sendiri dan menahan rasa sakitnya. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara makhluk di luar. Dengan cerdik ia membuat jejak darah menggunakan jarinya yang terpotong lalu mematikan lampu. Kegelapan menarik makhluk itu masuk. Saat makhluk itu muncul mencoba menangkapnya, Sarah berhasil melarikan diri dari gudang tepat waktu. Kembali ke dalam rumah, Sarah hanya memiliki 3 batang korek. Ia menggunakan 2 diantaranya untuk berjalan ke lorong dekat jendela kaca, namun tiba-tiba ia dikejutkan dan hampir diserang. Ia menemukan botol alkohol, sepotong kayu, dan kain, lalu membuat obor darurat. Setelah menyalakannya, ia memberanikan diri menghadapi makhluk itu. Takut pada api, makhluk tersebut mundur dan memberi jalan bagi Sarah untuk keluar. Sebelum meninggalkan area, ia menemukan lampu minyak dan menukarnya dengan obor, karena tahu obor tak akan bertahan lama. Sarah menjauh dan menemukan tumpukan kayu yang membentuk pagar panjang. Ia mencoba melewati celahnya namun terpeleset, menjatuhkan lampu dan kakinya tersangkut. Saat itu ia sadar makhluk itu mendekat lalu segera bersembunyi. Makhluk mengerikan dengan ciri mirip manusia itu lewat di atasnya tanpa menyadari keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Sarah mengambil kembali lampunya dan mengikuti parit kecil tempat makhluk itu sebelumnya muncul. Di sana, kakinya tertusuk kayu runcing, membuatnya kesakitan dan tanpa sengaja menarik perhatian makhluk itu. Namun makhluk itu tetap menjaga jarak karena cahaya. Menahan rasa sakit, Sarah terus berjalan hingga mencapai tempat perkemahan petani tua. Ia menemukan jerigen bahan bakar dan mendapatkan ide meski harus menghadapi makhluk itu lagi. Ia menuangkan bahan bakar di satu titik dan menunggu. Makhluk itu muncul di belakangnya, mengira akan menangkap mangsanya. Namun Sarah sudah menyiapkan jebakan. Ia memecahkan lampu, memicu api dan membakar makhluk tersebut. Dalam kepanikan, makhluk itu melompat ke air dan memadamkan api. Tak lama kemudian, saat Sarah masih berusaha melepaskan kakinya, makhluk itu muncul lagi dan menggeram ganas. Ia langsung melompat untuk menyerang. Namun dengan cepat, Sarah menggunakan kayu runcing dan menusukkannya ke dada makhluk itu, mengakhiri semuanya. Kelelahan setelah semua yang terjadi, Sarah akhirnya pingsan. Fajar mulai menyingsing. Sarah terbangun dan berjalan beberapa langkah, merasa lega karena selamat. Namun tubuhnya masih lemah dan ia terjatuh. Saat itulah terungkap ia lupa dengan luka gigitan di lehernya yang akan mengubahnya menjadi makhluk. Dan ketika sinar matahari menyentuh wajahnya, akhir hidupnya pun datang bersama kutukan itu.